Soal nomor 1. Peran manajer dalam organisasi terlihat dalam 3 bagian yang salah satunya adalah interpersonal. Salah satu contoh peran interpersonal adalah A. Monitor, B. Juru bicara, C. Pengalokasian SD, D. Negosiator, E. Penghubung. Oke, jawabannya adalah E. Pembahasan peran manajer dalam organisasi yang sifatnya interpersonal adalah ketokohan, kepemimpinan, dan penghubung. Soal nomor 2. Komponen organisasi yang tersembunyi, afektif, dan berorientasi sosial dan psikologikal serta berkaitan dengan aspek keperilakuan merupakan aspek A. Manajemen SDM, B. Manajemen formal, C. Manajemen informal, D. Manajemen organisasi terbuka, E. Manajemen organisasi tertutup. Jawabannya adalah C. Pembahasan aspek informal adalah komponen organisasi yang tersembunyi, afektif, dan berorientasi sosial dan psikologikal serta berkaitan dengan aspek keperilakuan. Soal nomor 3. Kewenangan span of control dimiliki oleh A. Direksi dan komisaris, B. Dewan pengawas perusahaan, C. Pemilik perusahaan, D. Supervisor, E. Atasan. Jawabannya adalah E. Pembahasan kewenangan span of control dimiliki oleh setiap orang yang memiliki bawahan dalam hierarki organisasi. Soal nomor 4. Dalam sebuah organisasi, yang menjadi bagian dari dimensi konstekstual adalah A. Budaya organisasi, B. Formalisasi organisasi, C. Spesialisasi dan standarisasi, D. Kompleksitas, E. Rasio karyawan atau anggota organisasi. Jawabannya adalah A. Pembahasan dimensi konstekstual menjadi 5 hal berikut ini. Yang pertama itu ada ukuran organisasi, yang kedua teknologi yang digunakan, yang ketiga lingkungan organisasi, yang keempat tujuan organisasi, dan yang terakhir adalah budaya organisasi. Karakteristik dari sebuah organisasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Berupa unit atau entitas sosial, B. Memiliki tujuan, C. Memiliki identitas diri, D. Pola kerja jelas walaupun belum terlalu terstruktur, E. Beranggotakan 2 orang. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, dalam sebuah organisasi, pola kerja harus jelas dan terstruktur agar setiap SDM yang ada di dalamnya bisa memaksimalkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Soal nomor 6. Menurut Anda, masalah dalam tim A. Sebaiknya ditiadakan saja, B. Seharusnya tidak ada masalah jika timnya solid, C. Cukup baik untuk lebih mendewasakan tim, D. Sah-sah saja sepanjang yang dipermasalahkan adalah alur untuk mencapai tujuan yang lebih baik, E. Tidak perlu karena hal itu akan menghambat pencapaian tujuan. Jawabannya adalah D. Pembahasan masalah dalam sebuah tim merupakan hal yang baik apabila yang dipermasalahkan adalah alur untuk mencapai tujuan. Soal nomor 7.
Respon Anda dalam mencapai target: A. Agresif namun rasional. B. Harus tercapai setiap periodenya. C. Bersikap santai saja dalam mencapai target, meskipun nantinya tidak tercapai. D. Cukup melakukan yang terbaik saja. E. Tidak terlalu memprioritaskan target kerja. Jawabannya adalah A. Pembahasan: dalam mencapai target, seseorang dituntut untuk tetap agresif, namun tidak boleh mengabaikan pertimbangan yang rasional. Soal nomor 8. Menurut Anda, meminta bantuan kepada teman dalam pengerjaan penugasan: A. Hal yang sangat bijaksana. B. Hal yang cukup bijaksana. C. Hal yang menarik untuk dilakukan, apalagi ketika tugas saya seluruhnya dikerjakan teman saya. D. Hal yang kurang bijaksana. E. Hal yang sebaiknya tidak perlu dilakukan. Jawabannya adalah E. Tugas Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan rekan kerja Anda, sehingga sebaiknya tidak baik apabila rekan Anda mengambil bagian dalam pengerjaan tugas. Soal nomor 9. Ketika Anda memimpin unit, target tidak tercapai, tetapi pemimpin terdahulu mencapai apa yang menjadi target unit. Bagaimana menurut Anda? A. Hal itu hanya sebuah keberuntungan bagi pemimpin sebelumnya. B. Hal itu adalah kesalahan dari staf saya yang tidak sungguh-sungguh bekerja. C. Sebenarnya pemimpin sebelumnya yang saya gantikan juga gagal, namun mereka memanipulasi dan terlalu merendahkan target yang ingin dicapai. D. Hal tersebut terjadi karena memang saya kurang kompeten. E. Hal tersebut adalah saya karena gagal dalam mencapai tujuan yang akan menjadi catatan untuk lebih baik lagi bagi saya di kemudian hari. Jawabannya adalah E. Pembahasannya: kegagalan yang Anda alami sebaiknya dijadikan catatan untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Soal nomor 10. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pemimpin yang intoleran terhadap budaya Anda? A. Saya mengecam keras pemimpin seperti itu dan berusaha untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar diberi teguran. B. Pemimpin seperti itu cukup banyak walau tidak terlalu kelihatan, sehingga saya cukup hanya diam saja agar tidak menjadi masalah. C. Saya hanya bisa mendoakan agar pemimpin tersebut berubah karena intoleran yang dilakukannya kepada orang lain tentu akan memberikan dampak buruk bagi dirinya. D. Bersikap biasa saja karena memang hal seperti itu sudah banyak terjadi. E. Saya akan memberikan teguran keras kepada pemimpin seperti itu. Jawabannya adalah A. Pembahasan: jika ada pemimpin yang intoleran, maka sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar diberi teguran. Terima kasih karena telah menonton video CLD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.